bintang tamu kita yang pertama ini rame beritanya viral gara-gara dia ini ikut beberapa arisan dan bahkan arisan-arisan yang diikuti itu membuatnya harus iuran setiap bulannya itu hingga miliaran rupiah. Wow. Tapi kan kalau arisan, kamu tahu kan arisan itu kan kita kayak nabung gitu kan. Nanti siapa yang dapat duluan gitu ya kan. Tapi pertanyaannya kerjanya apa ya sampai arisannya begitu? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Meisya Han, pengusaha berusia 25 tahun ini viral karena mengikuti arisan senilai 1 miliar dalam sebulan mulai dari arisan uang dolar, tas branded hingga berlian yang total karatnya 3,50 CT dan bersertifikat internasional atau GIA. Perempuan berdarah Jawa ini memiliki konsep photoshoot berbeda-beda dengan geng arisannya yang bernama Arisan Classy, Rich, Royal, dan Angel. Perempuan yang pernah berseteru dengan Pablo Benua dan Ray Utami ini memiliki berbagai bisnis seperti bisnis flores, rental mobil mewah, parfum, dan clothing brand sendiri. Namun tahun 2016 lalu pernah terjun ke dunia entertainment dan membintangi sejumlah sinetron, FTV, merilis single lagu, hingga jadi model video klip. Benarkah Meisya Han mengadakan arisan bernilai miliaran rupiah dan melakukan sesi photoshoot untuk menyaingi geng Girl Squad Nia Ramadhani dan Jessica Iskandar? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Hai, sudah bersama dengan Meisya Han. Hai Meisya. Halo Farus. Kamu jadwal arisannya sebulan berapa kali jadinya sebenarnya? Ada 5 arisan. Astaga, masih di masa pandemi ini masih 5 arisan atau berkurang? Masih, tapi online selama pandemi ini. Online. Ini ada artikelnya nih, sampai ramai diperbincangkan karena saking banyaknya arisan yang diikutin. Cerita selebgram Meisya Han ikuti arisan senilai 1 miliar. Ini 1 miliar satu arisan atau dikumpulin 5 arisan makanya setiap bulan kamu ngeluarin segitu? Totalnya. Jadi beberapa arisan itu. Oke, jadi ini mungkin pemirsa ada yang nggak tahu arisan tuh apa sih nih? Jadi apakah dibuang-buang duit bukan ya? Bukan. Jadi kan kayak iuran gitu, ini di arisan ini ngumpulin berapa gitu ya. Benar, Nah, lebih kan kayak nabung sih. kayak nabung gitu ya. Ini berapa orang maksimal paling banyak berapa sih peserta arisan? Ada yang sampai 150 orang. Oh, ada banyak. Ada yang teman-teman deket aja 10 orang kayak Kalau gitu. 150 itu dapatnya setelah berapa bulan arisannya? 20 bulan. Astaga. Hampir 2 tahun. Oh, jadi satu kali dapat itu bisa beberapa orang ya? Iya, jadi sebulan kocok 2 nama gitu. Oh, sebulan ngocok 2 nama. 2 nama doang, jadi 20 bulan baru dapat Iya. arisan. Yang dapat terakhir lama ya guys ya. Ngomong-ngomong arisan 5 itu arisan apa aja jelaskan. Yang pertama arisan apa? Royal. Apa itu? Yang pertama arisan Royal, aku sama geng-geng aku. Itu ngapain itu? Itu arisan duit sih. Duit aja biasa. Arisan duit. Kisarannya jutaan, puluhan, ratusan? Gimana ya nyebutinya? Atau ratusan ribu yang ini? Ini juta atau ratusan ribu? Ratusan juta. Ratusan kalau juta. Itu. Yang Royal. Ini berapa orang? Itu 10 orang. 10 orang. Mm. Jadi 10 bulan dapat. Iya, 10 bulan dapat. Dapatnya bisa buat beli apa? Sekali dapat tuh kamu bisa buat beli apa? Sekali 1 mobil lah. Sekali narik bisa buat 1 mobil. 1 mobil. Terus kamu di Royal ini kamu nabung itu buat, kan biasanya orang kalau nabung tuh bisa ada tujuan-tujuan ekonominya. Kamu buat apa? Emang nabung aku pengen beli aset sih. Oh, pengen beli aset. Aku kan suka kayak beli-beli tanah, Oh, rumah. itu bisa kayak dari gitu. arisan. Oke, yang arisan kedua? Arisan kedua arisan Rich. Oh, arisan Rich. Iya, Royal Rich. Rich. Berapa orang nih? Itu sekitar 8 orang. 8 orang. 8 orang. Ini bisa buat beli apa? Bisa Sekali buat tarik. beli apa ya, tas kali ya. Oh, tas. Jadi nggak tas. banyak lah ya ini ya. Ah. Oke, dibandingin Royal ya, ini Lebih nggak ya. 8 Rich ini teman-teman apa? Teman-teman main juga. Oh, teman-teman. Tapi beda sama yang Royal? Beda. Oke, yang orang. ketiga arisan apa? Arisan Classy. Classy. Namanya ya lucu. Classy ini apa? Berapa Classy, orang? iya teman-teman main juga. Berapa orang? Itu 10 orang. 10 orang. 10 Terus, orang. Kalau sekali narik bisa buat beli apa? Sekali nariknya ya, bisa buat beli apa ya? Aku juga bingung. Bisa beli tas, Bisa beli buat rumah? beli, iya, tas kali ya, tapi tas yang Lebih rokok, mahal. kayak gitu. Kayak yang mereknya HH gitu ya? Iya, gitu Oh, ya, lah ya. lumayan ya kan. Oke, arisan berikutnya yang keempat. Arisan Riz, Classy aku juga sampai bingung. Rich, Classy, Royal. Sama arisan Elite. Elit itu apa? Elite, itu teman-teman arisan aku juga baru deket sih Oh, baru? sama teman-teman itu. Ini bisa buat beli apa kalau sekali narik? Sekali narik, bisa buat beli apa ya, tanah kali ya. Tanah, berarti banyak. Ini berapa bulan? Berapa orang? Ini ya 20 bulan itu. Oh, ini yang 20 yang ratusan orang? Iya, Oke, ratusan terus orang itu. yang berikutnya?
Yang Terakhir, berikutnya arisan Angels. Angels itu apa? Arisan Angel, itu arisan duit sih. Berapa orang? Duit sekitar, itu bisa diambil diamond, bisa diambil duitnya. Oh, itu ini sekitar arisan berapa diamond ya? 15-an orang lah. 15-an orang. Jadi ini bentuknya bisa buat ambil diamond. Diamondnya berapa karat nih? Diamondnya nggak banyak sih, nggak gede sih, paling 2 karat gitu. Oh, nggak gede, 2 karat guys. 2 karat yang colornya apa? Colornya yang F. Oh, berarti ratusan juta lah. Iya, kurang lebih ya? ratusan lah. Oke. Kamu pernah nggak nunggak arisan? Astaga, ini arisan kalau dijumlah-jumlah emang mahal. Iya. Pernah nunggak gitu, aduh pendapatan lagi seret nih gitu. Kalau nunggak aku sih nggak pernah sama sekali ya, tapi kalau member lain pernah. Aku kan ada pegang arisan itu juga kan, yang rich itu aku yang pegang. Itu kadang aku nalangin Kak Ros. Oh, kamu bandar apa istilahnya? Bandar, Bandarnya. aku bandar juga. Nah itu kalau ada yang nggak bayar aku yang nalangin biasanya. Terus pernah ada yang kabur gitu nggak? Kalau kabur enggak sih, tapi ada yang dapet terus nggak bayar-bayar, jadinya aku nalangin sampai Ya, sekarang. itu sama dengan kabur bukan? Iya, Terus iya. yang kayak gitu-gitu. Ini udah berapa tahun udah. kamu ikut arisan sebanyak ini? Dari 2000 berapa ya? 2017 apa berapa ya? 2017, Apa 2016 gitu loh. Nah ini kita lihat-lihat nih guys, ini arisan itu kan sebenarnya bukan cuma sebuah aktivitas sosial dalam rangka pengumpulan dana, tapi juga aktivitas sosial untuk kumpul-kumpul ya. Ini di zaman sebelum pandemi kayaknya, mereka juga suka foto-foto. Lala. Ini, ini kamu kalau arisan tuh selalu ada tema-tema gitu ya? Ada tema ya, kadang kayak itu Bollywood, terus Oh. kayak ini office suite, kayak Ada ini. photoshootnya gitu? Iya, ada sesi photoshootnya gitu. Kamu tiap tipe arisan. ibu-ibu arisan yang suka bawa-bawa fotografer gitu nggak? Oh iya, pasti. Oh. Setiap arisan selalu ada fotografer. Fotografer atau videografer juga ada? Iya ada. Videografer? Jadi itu nanti iuran setiap membernya. Itu tetap atau siapa yang kamu kenal itu bisa mendaftar untuk jadi videografer dan fotografer? Oh semua sih bisa, yang penting fotonya bagus, terus editnya cepat, siapa aja bisa. Oh, terus apalagi kegiatan kamu sih dulu ya sebelum pandemi itu ngapain Kalau aja? sebelum pandemi dulu aku syuting juga sih, syuting, terus nyanyi juga. Kalau sekarang selama pandemi kebanyakan nganggur sama ngurusin itu aja, bisnis online sih. Bisnis. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya. Kamu ikut arisan segitu banyak, duitnya dari mana sih? Gitu kan. Usianya masih 25 ya? 25, Masih muda tapi udah bisa begitu kan aku jadi iri. Enggak, kalau itu kan aku ada bisnis kan, aku ada florist, terus rental juga. Terus dulu sebelum pandemi malah aku jualan koper. Koper apa? Koper kayak Koper mirror quality-nya kayak gitu-gitu. Gitu. Gitu Karo. Itu penghasilan itu bisa buat ikut arisan segini? Iya bisa. Serius nih? Sama aku kan ada invest properti juga kan kamu di kampung aku gitu. Jadi kamu tuh memang hasilnya dulu emang kaya atau tiba-tiba kaya atau Oh, kenal enggak. seseorang jadi kaya atau gimana? Oh enggak, aku Oh, enggak. dulunya biasa aja sih, dari Dulu bisnis ini aja. Aku Jadi mulai. bisnis ini terus-terusan Mm-mm. akhirnya bisa punya penghasilan yang cukup Akhirnya banyak. punya penghasilan sendiri. Oke, jadi yang paling besar tuh pendapatan dari mana sebenarnya? Dari florist. Florist? Florist yang masih jalan sampai sekarang. Kalau rental udah agak sepi sih. Florist masih banyak. Iya, Dari- rental jalan tapi nggak terlalu rental rame rental apa lagi. sih? Mobil. Mobil mewah. Oh, jadi kamu florist itu saingannya Denis Karyasta itu ya? Enggak, jauh dong kalau sama Denis. Denis kan udah ada store-nya ya, kalau aku masih online Oh, gitu. tapi itu bagus, ya? bagus, masih sampai sekarang. Oh, terus syuting-syuting udah nggak? Udah enggak, selama pandemi udah enggak. Oh, cuma Udah selama enggak. pandemi Ah, aja? udah Ya enggak ya, oke. Ada foto juga geng arisan para artis Girl Squad. Katanya kamu ini nggak mau kalah juga, pengen saingan sama mereka. Nah, ini juga ada nih artis juga punya geng ya, itu Girl Squad, tapi sekarang nggak tahu ya. Ini juga artis-artis masih suka ngumpul-ngumpul. Kan kamu dulu mah di sinetron, apa ada teman-teman yang artis juga nggak yang dari teman arisan kamu? Artis ada temen tapi nggak terlalu terkenal sih. Oh ada Ah, gitu. Jadi ini lebih kepada teman-teman apa nih? Teman-teman ya ngumpul aja, teman-teman main gitu. Ada yang teman-teman dari arisan. Ini pengusaha-pengusaha juga nih sebenarnya? Ada pengusaha, ada produser, kayak gitu sih. Oh ada pengusaha, ada produser. Apa sih keuntungan dari arisan ini kalau dari sisi kamu ya? Kalau sisi Manfaatnya? aku suka arisan untuk menambah silaturahmi. Karena aku kan merantau ya dari kota lain gitu. Di Oh, Jakarta kota mana belum sih? banyak temen, jadi aku Oh. cari link sama Oh. pertemanan gitu. Kota mana, dari mana? Aku dari Banyuwangi, Karos. Banyuwangi. Banyuwangi. Walah, iya. Jadi ini menambah link banyak teman. Terus gimana caranya kamu bisa punya teman? Ini kan masalah trust juga ya, kepercayaan ya. Karena kan ya misalnya iurannya kan juga banyak gitu. Gimana cara kamu bisa diterima di sebuah arisan atau kamu bisa ngerekrut member yang dipercaya gitu? Oh biasanya dari teman ke teman sih, kayak arisan gitu kan lingkungannya itu aja kan, pasti tahu lah ini yang main itu aja gitu. Jadi pasti kalau aku pasti keterima sih, Pasti karena keterima. belum ada yang bermasalah di arisan asik. Belum ada ya, belum pernah ada yang bawa kabur, bandar bawa kabur uang itu belum pernah sih. belum pernah, tapi pernah dengar kan
yang kayak gitu-gitu? Ada sih, ada yang member arisan aku sebelumnya itu bawa kabur uang, tapi nggak lama kemudian dia balikin sih uangnya. Balikin. Heeh. Pernah nggak kamu sampai karena udah saatnya jatuh tempo arisan kamu harus minjem duit untuk bayar iuran arisan? Oh enggak sih, nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Oke, kamu bisnis apa sih? Aku jadi tertarik ingin. Floris. Aku floris. Oke, baiklah. Ini kita ada pertanyaan nih ya. Q&A buat Mei Syahan. Kita lihat pertanyaan selanjutnya. Kak bisa cari cowok yang kaya gimana sih? Pernah ada cowok yang insecure setelah kenal kakak? Enggak, nah itu. Pasti lajang kan? Udah punya Kalau pacar. insecure, cowok-cowok yang insecure ada. Kadang cerita sama aku insecure ya mau deketin aku. terus? Kalau cari cowok yang kaya, aku sih nggak pernah cari yang kaya. Yang penting tanggung jawab aja. Udah punya pacar belum? Pacar aku tuh sekarang tuh deket-deket aja Kak Ros. Deket aja sama semuanya gitu. Dekat aja sama semuanya. Nggak ada kriteria khusus. Kriterianya yang penting seiman, Terus? baik, Ya tanggung selain itu. Tanggung jawab, Tanggung jawab pasti. ya. Dia harus sanggup membiayai arisan kamu nggak? Nggak sanggup juga nggak apa-apa, aku kan bisa cari duit. Luar biasa. Indonesia, terima kasih banyak sudah hadir berbagi cerita. Terima Sama-sama, kasih Kak banyak. Ros. Sukses ya. Nah, yang berikut ini kita juga kedatangan tamu. Ini cerita yang menarik sekali ya. Ini dulu ibunya, aduh, ini sama calonnya anaknya tuh kayaknya, penuh prahara dan kayaknya penuh dengan konflik ya. Sekarang akhirnya kok kayaknya akur-akur banget nih. Kemarin aku lihat ibunya ini mengantar makanan untuk anak dan menantunya. Padahal dulu menantunya diberantemin dulu ya kan. Ada kisah apa sih dari Anissa Bahar? Kita lihat dulu profilnya Anissa, Juwita, dan Dedi berikut ini. Anissa Bahar, pedangdut berusia 46 tahun yang dikenal dengan goyang patah-patah ini sempat berkonflik dengan sang putri karena pada 9 September 2019, Juwita Bahar dan Deddy Koo melangsungkan pernikahan tanpa mengundang Anissa karena tidak direstui lantaran Deddy pernah menjalin hubungan dengan Jelita Bahar, kakak kandung Juwita. Sebelumnya, Anissa yang berat badannya telah turun 11 kg ini pernah marah pada Juwita karena bertengkar dengan Deddy setelah memberikan uang 800.000 untuk ulang tahunnya pada 2018 dan mencoret nama Juwita dari kartu keluarga, namun kini sudah berdamai. Apa yang membuat Anissa dan Juwita akhirnya berdamai? Dan bagaimana kekompakan Anissa dan Juwita sekarang? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Anissa Bahar dan kembarannya seneng. Dia kesel. Ya ampun. Ibu, Udah biasa. Dia selalu dipanggil Anissa dan aku selalu dipanggil Juwita. itu kan kamu yang merasa biasa. Dia masih belum biasa ya Juwita ya. Oke, ini kemarin aku lihat aduh mama baik sekali datang ke jauh-jauh ngantar makanan untuk anaknya dan menantunya yang dulu sempat berantem gara-gara sepotong kue. Ada apa sebenarnya? Ya, kita langsung fitnah fakta. Sekarang nih, benar. Oke baiklah, pertanyaannya belum aku ambil soalnya kan. Oke baiklah, udah siap ya? Kalian berdua duduk di sini. Ded, terakhir kan aku belum detail ya. Gimana kamu pertama kali ketemu lagi sama yang dulu teman lalu sekarang jadi ibu mertuamu, ya kan? Karena itu pertanyaannya adalah bentuk hal yang lugas. Jawab dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Anissa Bahar, fitnah atau fakta? Kalau kamu sebenarnya kecewa banget nggak diundang ke nikahannya Juwita, tapi sekarang ya udahlah ikhlas aja. Karena nggak mau rezeki Juwita itu jadi seret gara-gara marahan sama ibunya dan nggak mau juga jodoh kamu juga jadi seret. Fitnah atau fakta? Fakta. Serius, gimana ceritanya sih akhirnya nih kan mereka udah nikah tuh. Prosesnya gimana tuh kamu taunya waktu itu? Kan taunya nggak langsung kan? Iya, aku tahu malah dari teman-teman wartawan itu. Oh gitu, terus? Iya. Terus apa yang kamu Nanyain. lakukan waktu itu? Ya enggak, aku juga nggak ada konfirmasi ke dia juga enggak. Jadi diem aja? Enggak. Terus iya. akhirnya komunikasinya gimana awal-awalnya? Ya udah ngalir aja. Ngalir aja? Terus dia baru ngomong gitu. Baru ngomong. Terus waktu dia ngomong kamu gimana reaksinya? Gimana mama reaksinya Juwita? Biasa aja ya, nggak apa-apa. Gak apa-apa? Enggak. Tapi kan dulu sempat ada selek-selekan tuh. Kamu akhirnya menemukan ya udahlah gitu tuh gimana? Iya, aku sadar. Kamu sadar? Aku sadar mungkin ya karena Jui itu nggak ngundang aku, mungkin karena keegoisan aku yang aku menentang dia kayak gitu. Itu membuat kamu sedih? Membuat sedih banget. Dimana sih ibu yang gak sedih? Coba jadi aku dong, pasti sedih, kan sedih. sedih banget. Yang namanya anak kan pengen dong ngelihat anaknya bahagia kan, pasti kita bahagia. Jadi aku berpikiran sekarang ya kalau memang
Jui udah merasa bahagia sama pasangannya sama Dedi, ya udah aku hanya bisa mendoakan aja sebagai Ini kamu ibu. sadar sendiri atau ada orang atau ada kata-kata yang kemudian membuat kamu semakin mantap untuk Aku ya udah, sadar sendiri. sadar sendiri. Sadar sendiri. Karena sedih itu rasa sedih yang Iya, luar biasa itu. karena begitu aku tahu terus aku sedih. Ya sempat apa? Ya nangis juga sih, sedih banget lah. Namanya ibu sama anak kan. Terus pas kamu ketemu sama menantu kamu tuh, gimana tuh? Iya nggak masalah karena memang kita awalnya memang temen dan kita baik banget gitu loh. Dulu baik banget. Dan ya mungkin aku terlalu banyak dengerin omongan orang kanan kiri sehingga aku maksudnya aku nggak mencerna lagi, aku langsung telan dan aku langsung percaya omongan orang, ya sehingga anak aku menjadi korban dari omongan orang itu gitu. Nah, kita tanya sama Dedi sekarang deh. Itu Juwita ya. Ternyata mama bilangnya ya udah begitu kamu ngomong ya udah ngalir aja. Tapi kamu kaget nggak sih begitu kamu ngomong ternyata yang tadinya kamu juga was-was ternyata mama responnya baik gitu. Iya, alhamdulillah. 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 Senang ya. Senang banget. Kalau Dedi Dad gimana Dad rasa keperasaan kamu sebelum ketemu langsung sama ibu mertua kamu. Apa yang kamu rasain? Kalau aku sih sebenarnya tahu dari awal permasalahan ini cuma miskomunikasi aja. Kamu jadi tahu. jadi nggak ada rasa benci, nggak ada rasa dendam ya. Ngerti aja sifat. Sifatnya? Iya, Oh, ngerti. makanya kamu waktu itu diomongin, oh si Dedi tuh bilang itu kamu gimana? Ya diem aja. Cuman palingan mah yang ini tuh kayak mama sama papa kan langsung nelpon. Bener nggak tuh katanya. Enggak, mamanya lagi emosi aja. Oh, tapi mama ke papa kamu sekarang gimana? Baik. Baik. Sama besannya gimana? Baik. Udah ketemu lagi Bu? belum. Belum ketemu. Oh, karena pandemi juga apa Iya, kalian nggak sempat pandemi. bertemu? Oh. Terus kamu gimana? Ngomong sama pertama kata yang kamu ucapkan pertama ke ibu mertua kamu apa? Ya palingan ya apa kabar aja. Baik-baik aja. Jual gitu, apa kabar gitu dah. Kamu nggak ngomong mohon maaf ya, Ma, aku menikah nggak undang-undang, ha? Dia kalau manggil aku kan cantik. Jadi dia apa kabar cantik? Masih? Dari dulu, dari zaman Jadi, dulu. jadi ibu mertua juga gitu? Astaga. Jadi kayak temen, mantu, temen, anak Iya. ya udah. kamu nggak nanya, kenapa kamu nggak ngundang aku nggak? Enggak, udahlah itu masa lalu lah. Itu sudah tidak diperbincangkan Udah, lagi. iya. Oh, Nggak mau. iya. Takutnya malah jadi nggak enak Heeh. ininya suasana. Emang kamu ngerasa gimana pada saat konflik itu emang berat juga di kamu, di dia? berat pastilah. Kan kita tuh terbiasa keluarga yang ayo jalan bareng makan, ayo jalan bareng gitu. Jadi kalau misalnya dengan masalah kemarin itu kita nggak pernah ketemu, jadi nggak pernah ketemu. gitu. Sedih lah ya. Komunikasi enggak, jadi ya nggak enak banget kan. Oh iya, dan, emang nggak enak. dan juga aku pada dasarnya tahu dia mama tahu sifatnya tuh dia mama tuh emang baik aslinya. Aslinya baik. Pasti Cuman emosionalan emosional waktu itu pasti tahu juga nih pasti dari orang-orang denger yang enggak. Makanya kita lebih pilih diem pada saat itu. Apa pada saat si Dwi terus lagi selek-selekan nama, jadi kamu gimana? Peran kamu ngapain tuh? Kan dia emosi juga nih Dwi waktu itu ya, ikut emosi lah gitu. Ya, Apalagi sih gitu? kalau dari aku sama keluarga aku tuh selalu bilang kalau udahlah tuh kan kamu kan mau merit sama anaknya, kamu juga mesti ngertiin sifat mama. Kalau dari papa selalu bilang kayak gitu, jadi jangan diladenin, jadi biarinin aja lagi emosi. Namanya orang tua kan. Iya, namanya orang tua. Lagi kenapa sih waktu pacaran itu kamu nggak datang-datang ke dia gitu? Ngapain kayak ngapelnya? Kan kerja waktu itu mah di Bandung. Iya. Emang ada liburnya kerjanya? Di Bandung kan waktu itu mau balik jarang juga kan mamanya juga sibuk. Oh iya, love ya, mama sibuk juga. Lanjut Dwi, tapi atau fakta? Kalau kamu kadang suka malu dan nyesel sendiri kalau ingat-ingat dulu pernah ribut sama mama dan suka overthinking itu gara-gara mama, fitnah atau fakta? Nyeselnya ya fakta. Fakta ya. Coba Iyalah. kita lihat, ini ada postingan Juwita upload foto lama sama Anissa dan Jelita. Apa sih penyesalannya, kita lihat setelah yang satu ini. Tetap di Rupi.